Horas kesayangan Inang, apa kabar? Jumpa lagi kita malam ini membahas soal Mahfud MD. Belakangan ini banyak kita mendengar dan membaca pemberitaan soal Mahfud MD, baik dari sisi kritik Pak Mahfud terhadap penegakan hukum di pemerintahan Presiden Jokowi, di mana beliau sendiri adalah seorang Menko Polhukamnya. Lalu juga ada banyak sekali di sosial media yang beredar tentang kritiknya terhadap ibu-ibu, dan juga banyak blunder-blunder lain dan dilakukan oleh seorang profesor, seorang Menko Polhukam. Namun yang mau kita bahas hari ini adalah hal yang berkaitan dengan kasus Joshua ya. Di dalam salah satu kampanye atau pertemuan dengan konstituennya, Mahfud MD mengatakan bahwa ada nama saya disebut, ada nama pengacara dan keluarga Joshua disebut, dan hal-hal yang disebutkan di dalam video itu jauh dari kebenaran, alias hoax atau bohong. Nah, saya ingin mengajak beberapa orang yang datang juga pada waktu itu, dan yang pertama adalah tak lain dan tak bukan Pak Tuo Martin Simanjuntak. Horas, Pak Wo. Terima kasih sudah datang lagi. Oh iya. Iya kan? Kita berjuang bersama-sama zaman Joshua dan masih berjuang sampai sekarang ya. Iya. Pak Wo ya. Terima kasih, dan supaya diketahui, Inang mendapatkannya dari Abang Martin Simanjuntak. Iya. Video tersebut. Ya Bang ya. Lalu ada seorang tamu yang pada waktu itu ikut hadir. Apa kabar Ibu Yulia? Baik. Masih ingat waktu kita hadir ke Pak Mahfud saat itu? Oh, saya ingat. Ingat saya ya? ingat sekali, kebetulan ada Bang Martin juga. Kita Jejak bareng-bareng. digital ada. Jejak digital ada, dan kami Fotonya juga ada. kami bertiga ini hadir pada waktu itu. Oke. Kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Mahfud dan kenapa penting sekali untuk membahas, karena bagi kami ini bukan saja penyesatan atau kebohongan publik ya, tapi juga dikatakan oleh seorang cawapres yang sedang berkampanye dan kebetulan menyebut nama saya. Jadi saya banyak yang komen, mana ini Inang, mana ini Irma Huta Barat, kok nggak komen. Saya bilang kita tidak akan komen, tapi ini adalah satu pelurusan klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hukum itu tidak dijawab berarti dapat dianggap itu suatu pembenaran. Makanya dalam hukum perdata tidak menjawab dalil itu bagian dari pengakuan. Itu bisa ditarik sebagai pembuktian. Makanya ketika saya lihat video tersebut beberapa hari yang lalu, saya bilang, Nang, Inang pernah nggak ketemu sama Mahfud MD gitu ya, tanpa kita, tapi ketemunya itu setelah melaporkan Kasus para terpidana ini ke Bareskrim gitu. Tapi masih dalam tahun yang sama. Kan Inang bilang kan nggak pernah kan? nggak pernah. Makanya saya bilang, oke Nang, lihat Nang, ini ada video Nang seperti ini nih. Di video itu orangnya seperti Pak Mahfud MD dan suaranya suara Pak Mahfud MD. Nah ini benar nggak Nang? Akhirnya kan kita bicara kan. Saya bilang ini wajib kita klarifikasi. Wajib karena kita masih hadir, dan pada saat itu kebetulan Bu Yulia juga hadir ya. Nah, video ini saya dapat dari Bang Martin Simanjuntak, dan ini jelas disebut nama saya. Makanya saya duduk di sini nih, baru datang dari dapil dan duduk bersama-sama untuk meluruskan. Coba didengarkan, kita saksikan dulu apa yang dikatakan oleh Mahfud MD pada kesempatan pertemuan dengan pendukung paslon 03. Kamarudin Simanjuntak datang kepada saya ditemani Irma Huta Barat dan siapa, dan keluarganya nangis bahwa kami tidak percaya bahwa ini dibunuh. Saya pun tidak percaya, saya bilang. Nah, Kamarudin Simanjuntak datang ditemani Irma Huta Barat bersama keluarga Joshua dan nangis depan saya.
Sampai Pak Tua tuh nanya ke saya, Inang pernah nangis, Inang pernah datang. Saya bilang, lah kan saya datangnya sama Abang Martin, sama Ibu Yulia, sama Kamarudin, sama banyak banget, ada Iya. Opung Nelson, Ada Opung Nelson. lalu juga ada Yohanes Raharjo. Jadi kita tuh datang berombongan pada waktu itu, dan itu datangnya coba diklarifikasi dulu Pak Wo. Karena satu, yang dikatakan oleh Mahfud itu adalah bohong. Dua, Mahfud ngarang soal waktu. Tiga, tidak ada kedatangan saya bersama Kamarudin Simanjuntak dan keluarga Joshua menangis-nangis di depannya. Lalu juga soal menyatakan bahwa kami tidak percaya soal pembunuhan itu nggak masuk akal, karena kami datang itu tanggal 1 Februari 2023, ya kan? Coba Pak Wo melihatnya dari sisi apakah ini ada kekacauan dalam memori ya, atau juga kalau saya bilang bisa jadi mungkin ingin mengambil kredit bahwa sebetulnya yang teriak-teriak soal Joshua itu adalah Mahfud MD dan itu adalah bohong besar. Ya, jadi gini Nang, saya juga sebenarnya apa ya, sangat menyayangkan. Ya mungkin Pak Mahfud itu sebenarnya mau menghibur relawan ya, karena kalau di video yang utuh itu ada kata-kata sebelum Pak Mahfud berbicara itu, oh ini Pak Mahfud MD orang yang paling berjasa katanya dalam kasus Joshua. Kalau itu kan ya itu interpretatif loh ya. Kalau ada orang yang menganggap demikian ya silahkan. Tapi setahu saya ya Pak Mahfud itu hanya mengawal sesuai dengan instruksi Presiden yang 4 kali ngomong itu agar kasus itu dibuka seterang-terangnya. Nah nanti mungkin Gibran bisa perlihatkan juga pertemuan yang dimaksud itu adalah pertemuan ini nih. Di Instagram saya masih ada ya. Bisa dicek di Instagram Martin Simanjuntak. Ini ada di bawahnya 1 Februari 2023. Ini ada Pak Freddy Wijaya, ada Bu Rina Lauri, ada Pak Nelson Simanjuntak, ada Pak Kamarudin Simanjuntak, ada Prof Mahfud, ada Inang Irma, ada saya, ada Bu Yulia dan Bang Mikael. Nah, Di sini nggak ada keluarga Joshua teman-teman. dan memang tidak hadir pada Nggak waktu ada. itu, bukan Dan tidak ada tangis-tangisan di sini. Yang ada kita berdiskusi santai ya, membahas terkait permasalahan-permasalahan hukum yang menimpa orang-orang di dalam sini. Ya, termasuk Bu Rina. Dan bagaimana seorang pengacara yang memberikan statement publik terkait perkara justru perkara naik penyidikan. Nah, Pak Mahfud pada saat itu justru berbicara begini teman-teman. Waduh, kalau case per case gini saya tidak bisa bantu karena saya hanya mengawal policy. Betul. Selesailah itu ya. Walaupun pada saat itu saya nanya juga Pak Mahfud, Pak itu Richard Eliezer tuntutan 12 tahun bagaimana Pak? Pak Mahfud no comment. Iya. Boleh ditanya nanti sama Pak Mahfud ya. Pak Mahfud bilang no comment. Nah, sekarang yang mau kita bahas terkait pertemuan. Pertemuan itu realnya 2023 bulan Februari. Kasus Joshua itu dibunuh secara berencana adalah 8 Juli 2022. Nah, itu baru ke expose media di Jakarta 10 hari kemudian. tanggal 11. Tapi narasi yang beredar itu masih sesuai dengan konsepnya para pelaku pembunuh ini, yaitu Joshua katanya dibilang Tembak-tembakan. ingin mengancam dan ingin melecehkan Bu Putri. Lalu Joshua katanya menembak Richard Eliezer ya, dan akhirnya Joshua mati karena dia adalah sebagai penjahat gitu ya. Itu yang beredar teman-teman. Nah, pada saat itu yang membongkar kasus ini bukan polisi, justru keluarga Joshua. Bukan Mahfud MD juga. Bukan, Pak Mahfud lagi di Madinah, lagi di Mekah, lagi umroh. Betul. Ya, nanti boleh dicek ya. Lagi umroh Pak Mahfud. Keluarganya Joshua dengan keberaniannya dia membuka peti ya dan melihat ternyata banyak luka-luka yang tidak wajar gitu. Yang pertama Ibu Rohani dan Ibu Roslin Simanjuntak, dua kakak adik. Kakak beradik ini perempuan-perempuan tangguh dari Jambi. Sri Kandi dari Nah, Sungai Bahar. Dia itu kalau nggak salah sempat konsultasi sama media lokal yang akhirnya sempat di shutdown juga. Mungkin diduga ada hubungannya dengan kedatangan salah satu jenderal utusan Pak Efes pada saat itu. Nah, tapi mereka melakukan perlawanan nih lewat Facebook. Nah, akhirnya kan kita nyimak nih, ini apa sih? Kok bisa? Nggak lama kan Bang Kais bikin status kan, polisi tembak polisi, mudah-mudahan bukan karena wanitanya polisi. Betul. Nah, ternyata salah satu keluarga itu adalah masih family-nya Bang Kerabat. KS. Iya. Kita dapat kuasa tanggal 13, teman-teman.
kita sudah mulai tuh mempublikasikan lewat kanal YouTube, ada kanal-kanal YouTube teman-teman itu Mas Hendro ya. Lalu selanjutnya saya juga sempat melihat di beberapa media itu ada perlawanan juga yang disampaikan oleh Mas Sugeng Teguh selaku IPW. Ya. Nah itu kita berjalan lah ya masing-masing. Lalu tanggal 18 Juli kami melaporkan itu ke Bareskrim. Diterima laporannya. Ya. Ada gambarnya gitu ya. Ya, diterima laporannya dan juga semua pasalnya masuk 340, 338. Lalu kan kita nih memaparkan semua bukti yang dihimpun dan didapat itu dari keluarga. Akhirnya perspektif publik yang awalnya menganggap bahwa Terjadi tembak-tembakan. yang mana sih yang sebenarnya terjadi? Apakah itu sesuai dengan narasinya rilis dari kepolisian? Kompolnas. Yang terbukti akhirnya hoax, didukung oleh Pak Benny Mamoto, anak buahnya Pak Mahfud, yang membenarkan perkataannya Pak Budi Herli. Saya sudah mengecek, saya sudah lihat, itu faktanya sesuai, katanya begitu kan. Dan akhirnya laporan itu diterima. Jadi laporan itu diterima. Bahkan setelah itu ada juga jenderal yang memberikan apresiasi, dia bilang begini. Pada saat itu saya rapat juga sama jenderal ini. Ini benar bang, kalau abang dulu nggak bikin laporan, kami nggak bisa apa-apa. Jelas. Karena kan untuk mengubah perspektif itu harus ada laporan lain. Itu juga pernah saya paparkan. Karena pada saat itu kan memang aromanya adalah Joshua ini mau ditetapkan sebagai tersangka, akhirnya penuntutannya batal karena tersangka sudah meninggal. Itu kan yang awalnya mau mereka kejar. Nah ketika kita buat laporan, hari yang sama ada tampak juga nih, ada anak-anak UKI, terus advokat-advokat dari PBHI yang diketuai oleh Bang Robert Kaitimu. Ini juga membuat laporan tapi melalui Propam, meminta agar seluruh terduga pelaku yang ada di wilayah itu Duren 3 agar dinonaktifkan. Ada Bang Saur Siagan juga. Ya, Nah, ya. sorenya sebelum jam 5 itu Pak Efes dinonaktifkan. Nah, makanya saya bingung. Pak Mahfud lagi di Mekah, lagi di Madinah, Nggak ikut campur kok bisa apa-apa. tiba-tiba dia bilang katanya dia yang mindahin Propam. Tapi ya udahlah, kalau itu memang menurut Pak Mahfud prestasinya nggak apa-apa. Tapi jangan lupakan juga Pak, Bapak kan juga pembantu presiden. Jangan karena Bapak anggap sukses gitu, walaupun itu juga belum tentu benar ya. Kesuksesan itu milik Bapak pribadi. Tapi giliran yang buruknya Bapak bilang itu PR-nya pemerintah. Kan nggak fair gitu Iya, ya. iya. Nah, tapi saya nggak urus soal itu lah. Saya urus soal urusan kita dulu. Nah, setelah laporan itu sampai dengan Februari tanggal 1 2023, kita nggak pernah ketemu Pak Mahfud MD dan nggak pernah ada nangis-nangis. Makanya ketika ada video seperti itu ya, saya sebenarnya apa ya, sedih tapi ketawa juga. Iya, Maksudnya ini Pak ngarang, Mahfud iya. lupa Ngarang, iya. atau sedang mengarang atau bagaimana? Lupa ingatan, gitu. mengarang, apalagi? Ya antara lupa ingatan atau ngarang. Kalau Ya, saya melihatnya karena ini bukan fakta, ya kalau memang mau diperbaik kata-katanya berarti lupa. Tapi kalau agak sedikit buruk ya mengarang. Mau yang mana nih? Kalau menurut saya masih menggunakan lupa ingatan. Mungkin dia lupa karena pernah ketemu, ya sudahlah. Mumpung ada relawan bilang ini jasanya Pak Mahfud, saya kemas aja lah fakta yang terjadi Bahwa pernah 2023, saya kemas, tarik mundur setelah terjadinya pelaporan 18 Juli biar seakan-akan 2022 sebagai alasan pembenar ya Kamarudin Simanjuntak, Irma Huta Barat dan keluarga pernah nangis-nangis ke saya dan akhirnya karena nangis-nangis saya bantu untuk kasusnya berjalan. Iya. Begitu. Nah, menurut saya sih ya sangat disayangkan ya Nang ya kalau ada kejadian seperti ini. Nah, tadi terkait peristiwa tanggal 2023 itu kan sebenarnya kita nggak ngebahas kasus Joshua. nggak ada. Melaporkan salah satu yang dilaporkan kasus Dan kasus Joshua itu sudah masuk tuntutan. pengadilan. Tuntutan teman-teman sudah di pengadilan. Jadi sudah tidak Di ada ujung, lagi. di ujung karena Iya. vonis jatuh tanggal 13 Februari kalau nggak salah. Enggak, Maret setahu saya atau akhir Februari deh. Tapi tuntutan itu tanggal sudah masuk tuntutan antara Februari lah atau Maret itu vonisnya. Nah, intinya Kita lihat. itu kita tidak ada membahas mengenai kasus Joshua, justru Sama. kita ingin membangun komunikasi. Kita mau bilang nih, Pak, ini loh ternyata kejadian-kejadian luar biasa dalam rangka penegakan hukum ya, yang sepertinya butuh petuah ataupun atensi dari Bapak nih, Ya. supaya Iya, keadilan iya, itu bisa iya. tegak, bukan bengkok. Betul. Nah, cuman kan ya setelah ketemu itu justru Bang Kamarudin jadi tersangka gitu ya.
di bulan Agustus. Yap. Ya kalau kita berbicara, kita sudah membangun komunikasi, kita sudah paparkan kasusnya, ya kenapa? Kok bisa Betul, naik? betul. Apalagi sekarang saya dengar-dengar ya yang di KPK itu dikutip ya, saya kutip dari salah satu informan media yang ada di KPK pernah nanya ke saya begini nih, Bang, tahu nggak Bang kasus BUMN itu udah naik penyidikan? Siapa Bang tersangkanya? Ya karena saya nggak tahu, saya bilang ya saya nggak tahu. Emang siapa tersangkanya? Loh, aku malah nanya abang nih. Nah makanya kan kalau kasus naik penyidikan kan berarti kan semakin menguatkan sebenarnya harusnya Bang Kamarudin itu tidak ditetapkan sebagai tersangka gitu, karena yang diomongin benar. Nah tapi kan faktanya apa? Naik juga. Nah makanya saya melihat ini ada semacam lupa ingatan berjilid-jilid kalau begini. Iya. Nah ini saya lihat nih, tanggal 13 Februari itu adalah vonis kasus pembunuhan Joshua. Tanggal 13. Kita datang itu tanggal 1 Februari, jadi 2 minggu sebelum vonis jatuh untuk PC. 13 Februari. Saya ingat tuh karena waktu itu 1 hari sesudahnya Valentine, jadi itu seperti hadiah Valentine, dan itu ada kekacauan pikiran, lalu juga data yang salah, tanggal yang salah, fakta yang salah. Jadi semuanya salah yang dikatakan, kecuali bahwa memang pernah bertemu. Kalau pernah bertemu benar. Pernah bertemu benar, nangis-nangis nggak benar. Nah, coba didengarkan dulu yang lebih lengkap, karena menurut saya ini memang sesuatu yang orang langsung percaya dong, yang ngomong juga Menko Polhukam, iya kan? Iya. Gitu loh, Pak Wo. Iya. Nah, makanya Inang tapi pasti ya sebelum pertemuan di tanggal 1 Februari 2023 Nggak pernah ketemu. Inang nggak pernah ketemu sama Pak Mahfud, sama keluarganya. Sampai Justru. Pak Wo nanyanya, Inang pernah ketemu nggak sebelum yang sama rame-rame tanggal 1 Februari 2023? Enggak. Inang pernah nggak nangis-nangis di depan Pak Mahfud? Enggak. Inang pernah nggak datang dengan keluarganya menemui Pak Mahfud? Enggak. Jadi semua yang dikatakan itu kalau mau dibedah kata per kata itu adalah bohong dan ngarang semua gitu. Kita dengarkan lebih komplit lagi aja, Gip. Karena menurut saya ini sesuatu yang Kamarudin Simanjuntak datang kepada saya ditemani Irma Huta Barat dan siapa, dan keluarganya nangis bahwa kami tidak percaya bahwa ini dibunuh. Saya pun tidak percaya, saya bilang mari kita terus bekerja. Akhirnya saya berteriak-teriak, ini pasti pembunuhan, selidiki. Tidak bisa juga. Akhirnya apa? Kompolnas saya panggil. Di mana masalahnya ini? Kok tidak bisa terbuka? Anda semua ini polisi dulunya, kenapa tidak bisa mengungkap kasus ini? Pak, di Propam itu sangat protektif. Orang mau meriksa ke situ, alat-alat bukti semua udah dimusnahkan. Tidak boleh orang masuk. Nah kalau gitu gimana caranya? Di Propamnya saja dibersihkan. Itulah sebabnya jam 5 sore saya katakan di Propam sebanyak 25 orang saya usulkan untuk semuanya dipindah ke tempat lain dan Kadif Propamnya ganti. Nah, itu coba Gip. Pak, nggak bisa, itu sudah kami usulkan. Kalau Pak FS itu atau Verdi Sambo dinonaktifkan di hari yang sama pada saat kita melaporkan jam 5 sore itu. Nah kalau kayak HK, Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria dan segala macam itu 4 hari kemudian. Itu pada saat status perkara kita dinaikkan penyidikan. Sehari sebelum kita pergi ke Jambi untuk mendampingi keluarga untuk memberikan klarifikasi pemeriksaan. Nah makanya saya bingung sebenarnya. Pak Mahfud kan lagi di Mekah, lagi di Madinah. Nah dia itu berbicara via apa? Tapi ya, hanya dialah dan Tuhan yang tahu dan orang lingkarnya dia. Setahu saya ya. Kenapa bisa dinonaktifkan? Yang pertama ya, karena ada laporan. Yang kedua, karena laporan kita ini konkret dan memang bukti-bukti yang kita sampaikan itu kalau ditafsir dan juga dirangkai oleh tindakan penyidikan itu pada saat itu mengarah pada pertama tindakan pembunuhan berencana, yang kedua tindakan obstruction of justice. Nah ini kan yang akhirnya
sasarannya akhirnya adalah orang-orang yang pada saat itu bekerja di Propam. Nah, makanya timbullah suatu keyakinan oleh instansi kepolisian dan juga jajarannya ketika kira-kira calon tersangkanya mereka, ya ada baiknya memang dinonaktifkan. Betul. Dan itu proses yang sama sekali tidak ada campur tangannya Mahfud MD, karena di situ dikatakan bahwa saya panggil Kompolnas. Kompolnas itu yang mengkonfirmasi kejadian yang salah, yang menyesatkan, bahwa ada tembak-tembakan, bahwa ada pelecehan di kamar, dan itu yang dikonfirmasi oleh ketua Kompolnas yang Nggak dapat sanksi. ketua hariannya Benny Mamoto, yang ketua Kompolnas adalah Di bawahnya Pak Mahfud. Mahfud MD, ya kan? Iya. Apakah dapat sanksi? Itu yang menyesatkan, yang membuat malah Kompolnas bilang dengan press conference yang resmi, press release yang resmi, ini adalah kecelakaan. Ini adalah satu peristiwa di mana 2 orang ajudan tembak-tembakan karena yang satu membela PC, yaitu Eliezer. Kemudian Eliezer memberikan pengakuan yang berbeda bahwa tidak ada tembak-tembakan dan itu betul pembunuhan, seperti yang dikatakan oleh Bang Martin dan tim Kamarudin Simanjuntak pada waktu itu. Ada fotonya ya Gip ya, ada Martin Simanjuntak, ada Johnson Panjaitan, ada Kamarudin Simanjuntak pada tanggal 18 Juli. Jadi kengawuran yang dikatakan oleh Mahfud ini udah luar biasa kalau saya bilang sih. Maksudnya Pak Wo bingung nggak kenapa kok Kompolnas dibawa-bawa, padahal Kompolnas nggak pernah ditegur. Pernah nggak ditegur? Iya. Atau diganti ketuanya karena telah salah. Kalau saya ingat Polres Jakarta Selatan dicopot karena kesalahan memberikan rilis yang sesuai dengan arahan FS, ya kan? Kompolnas melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kapolres. Rilisnya sama, omongannya sama. Apakah ada sanksi? Jadi singkat cerita gini, Nam. Di pertemuan yang tanggal 22 atau tanggal 21 saya lupa itu ya. Kan kita diundang untuk gelar awal ya. Ternyata bukan gelar awal. Disitulah udah Nggak boleh masuk kan? Bukan, kita masuk. Ada Bang Johnson, ada Bang Kamarudin. Oh, yang nggak boleh masuk tuh yang mana yang nggak diundang? Oh, itu yang pas rekonstruksi. Rekonstruksi ya? Oh, ini gelar ya? Gelar awal. Gelar awal. Pada saat pelaporan kita. Itu sehari sebelum naik penyidikan kalau nggak salah. Apa sehari yang sama saya lupa. Antara tanggal 21 tanggal 22 Juli. Nah, di situ ternyata kita di dalam tanda petik ya, sebenarnya dikecoh. Awalnya mau gelar awal terkait laporan kita, ternyata sudah disiapkan ruang besar, meeting itu ya. Di depan itu jenderal-jenderal, ada Wakabar Reskrim, ada Pak Dedi Prasetyo, ada Brigjen Andi Dirtipidum pada saat itu, lalu di belakang banyak lagi Jenderal Bintang 1 dan juga Kombes itu ya. Di samping itu ada Pak Benny Mamoto sama Bu Pungki. Di sebelah samping itu ada Kadokes Bintang 1 dan dokter yang melakukan visum terhadap Joshua. Nah, kita dikasih duduk di depan berhadapan dengan mereka, di belakang itu semua penyidik pakai laptop. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik sepertinya mencurigakan gitu. Dan asumsi saya mereka itu membaca gestur kita, memprofiling. Apakah orang-orang ini layak dipercaya, kan ada kan? Gitu kan kalau terkait untuk profiling orang. Nah, di situ tuh kita seperti diuji. Uji kebenaran, uji nyali atau diuji terkait pelaporan kita. Pelaporannya. Pada saat itu saya ingat Bang Johnson bilang gini, ini apa nih? Kok kita gelar awal kok seakan-akan kita mau melakukan suatu klarifikasi. Disitulah saya lihat kehebatannya Bang Kamarudin ya. Udah tenang aja senior, biar saya yang presentasiin. Dipresentasiin semua itu, bukti-bukti, fakta-fakta, lalu uraian peristiwa berdasarkan versi kita. Akhirnya ya, karena di situ kan ada dokes, di situ kan ada juga dokter yang visum. Maka saya tafsir sebenarnya mereka yang memaparkan kepada kita hasil visum pertama sehingga tidak perlu ada ekshumasi dan juga visum yang kedua. Nah, ketika Bang Kamarudin mempresentasikan dengan bukti-bukti itu, ini Kompolnas nggak ada ngomong, cengong aja gitu. Mungkin takut juga dia, takut salah ngomong lagi. Dan akhirnya dokes ini tidak jadi presentasi. Semua permintaan kita, ekshumasi, visum kedua, lalu yang melakukan visum adalah 3 matra, Pak FS
dan juga jajaran yang lain yang belum akan dinonaktifkan. Itu semua dipenuhin. Nah, maksud saya ya 22 Juli itu ya. di peristiwa 21-22 Juli itu ya kalau tadi katanya ditugaskan Kompolnas, lah kok di Kompolnas aja nggak ada ngomong apa-apa di pertemuan itu, hanya nonton gitu aja. Kan juga kalau nggak salah kan Mbak Pongki juga salah satu yang dikecoh kan sama Pak FPS diajak ketemu gitu ya. Lalu dia bilang wah harga diri segala macam gitu. Saya tidak ada di situ. Kalau saya ada di situ saya tembak sendiri. Kan salah satu victim ya atau korban ya. Terserah lah korban tuh nggak setahu saya kan juga Mbak Pongki ini kan juga sarjana hukum ya, praktisi juga, advokat kemanusiaan juga. Harusnya nggak segampang itu juga terkecoh. Nggak ada, mereka nggak komentar apa-apa. Bahkan saya pada saat itu saya lihat Mbak Pongki itu kayaknya sinis gitu melihat kita. Sepertinya benar atau tidak ya terserah lah. Dan ketemu di Jambi juga agak-agak kayaknya kita ini dianggap sebagai troublemaker mungkin. Troublemaker yang membongkar kejadian sebenarnya. Jadi apa yang dikatakan Mahfud bertolak belakang dengan sikap Kompolnas pada waktu gelar perkara yang ternyata bukan gelar perkara. Harusnya kan kalau memang dia bilang curiga, ya dipaparkan kecurigaan dia nggak ada. Nggak ada. Keberpihakan terhadap apa yang dilaporkan tuh nggak ada sama sekali. Dan ini bukan klarifikasi, ini adalah saksi mata. Artinya kejadian pada waktu tanggal 21-22 Juli itu hadir di sana Kompolnas dan mereka tidak mengatakan apapun. Nggak ada. Artinya tetap dengan senario dari FS yang sudah sayangnya pada saat itu beritakan kepada media. Kan kadang-kadang saya anggap ya kawan-kawan kita di kepolisian ini nggak fair juga. Kenapa? Mereka bebas dokumentasiin kita nggak boleh dokumentasi. Kalau itu boleh didokumentasiin dan itu dijadikan semacam video ilmiah, saya seumur hidup saya lahir sampai sekarang belum pernah melihat presentasi yang sangat cemerlang dilakukan oleh orang gitu. Dan dia melakukan itu dengan percaya diri dan juga kuasa bahwa dirinya lah yang memang memiliki pandangan yang benar terkait kasus ini. Itu saya kasih nilai 100. Kamarudin Simanjuntak punya presentasi ya. Makanya ini berani nggak nih kepolisian buka video itu? Kalau berani, saya akan acungkan 2 jempol saya kepada teman-teman kepolisian. Itu mereka punya dokumentasinya. Sayangnya kita nggak bisa dokumentasi itu. Nah ini bisa menjelaskan. Kalau untuk kepentingan publik mungkin bisa diminta ya. Makanya coba buka deh, biar kita bisa terang benderang nih. Apakah benar yang saya sampaikan atau yang Bapak Mahfud sampaikan yang benar gitu loh. Itu salah satu dokumentasinya kalau terkait Kompolnas. Bahwa mereka tidak mengatakan apapun dan Kamarudin yang nggak ada. Mendukung gitu sesuai dengan yang dikatakan Mahfud. Nggak ada. Saya justru ngeliat Mbak Pongki itu kayaknya sinis gitu ngeliat arah kita pada saat pertemuan itu. Apa mungkin saya salah ya kan kalau kita berasumsi boleh dong, tapi pandangan mata itu kan saya tidak memang sering memperhatikan pandangan mata itu kadang-kadang ya bisa mencerminkan pikiran gitu loh. Nah, saya lihat pada saat itu pandangan matanya seperti sinis. Nah, terkait tanggal 1 Februari 2023 kan Bu Yulia juga ada saya hadir di kantor Menko Polhukam ya? Ada. Nah, tanggal 22 itu tadi di Mabes ya. Ini bicara soal kunjungan kepada Mahfud MD pada tanggal 1 Februari 2023. Ibu Yulia hadir di sana melaporkan kasusnya didampingi oleh Kamarudin Simanjuntak. Tapi kan nggak pakai nangis-nangis. Oh enggak lah. Enggak kan? Enggak, dan situasi kita biasa aja. Iya, dan kita nggak bahas kasus Yosua karena ada 2 yang dilaporkan. Satu, Taspen Ibu Rina Lawi yang sampai hari ini juga tidak ada sama sekali kelanjutan atau bantuan dari Mahfud MD seperti yang dikatakan oleh Bang Martin Simanjuntak tadi bahwa saya tidak bisa menangani case by case, saya hanya policy saja ya. Lalu Ibu Yulia pada waktu itu mengadukan ya. Saya mengadukan kasus Coba saya. dijelaskan kasusnya seperti apa dan minta tolong ya. Saya sebagai warga negara Indonesia yang mungkin awam akan hukum ya. Saya bukan seperti Pak Martin seorang lawyer. Jadi saya merasa mungkin saya nih kasus saya kan stuck di kepolisian. Yang sudah jelas-jelas kasusnya itu penipuan penggelapan. Saya diajak Pak Kamarudin itu mungkin adalah pertolongan dari Pak
atensi ya. Saya nggak minta dibela, kita mau diluruskan saja. Kayak saya nih perlakukan seadil-adilnya. Kita mau nyari kemana lagi? Ya kan nggak salah dong kalau datang ke Menko Polhukam supaya kasus saya ini menjadi terang benderang. Tapi jawabannya seperti Pak Martin itu, jadi tidak bisa case by case. Terus saya sebagai warga negara sempat kecewa. Sampai hari ini saya masih kecewa karena case saya ya udah begitu aja. Terus saya datang ke Pak Mahfud, apa yang saya dapatkan gitu. Sampai hari ini tidak ada kemajuan. Nggak ada kemajuan sama sekali. Iya. Jadi itu juga salah satu fakta bahwa pada saat itu tidak membicarakan soal apakah ini pembunuhan, bagaimana membicarakan pembunuhan, orang udah sidang, udah hampir vonis kok. 1 Februari vonis, 13 Februari. Jadi itu udah di ujung sidang, udah tinggal menunggu vonis. Jadi Ibu Yulia dan Ibu Rina pada waktu itu adalah korban yang melapor. Betul. Dan akhirnya tidak mendapatkan bantuan apapun. Saya seorang ibu loh. Seorang ibu ya? Iya. Kalau nggak salah sempat ketemu Inang juga kan, bilang katanya mau bikin apa, ada nggak implementasinya? Nggak ada. Nggak ada. Kan Inang yang bilang ke saya. Iya. Setelah habis ketemu kan yang ketemu lagi. Ada tindak lanjutnya nggak tuh? Iya, waktu itu kan ada Kak Erwin Singajuru di situ, katanya wah kita mau mengadakan reformasi hukum ya kan, memperbaiki ini bagaimana kepolisian lah, Kompolnas, lalu juga publik supaya bisa mendapatkan wadah untuk ditampung, lalu juga akan membasmi mafia tanah. Tapi ada tindak lanjutnya nggak? Nggak ada. Tapi maksud saya gini loh, saya kan sebagai seorang aktivis pada waktu itu juga ikut juga sebagai garda terdepan pembela keluarga Joshua ya. Saya menangis itu adalah ketika mendengar tangisan Ibu Rosti Simanjuntak pada tanggal 8 Juli, tanggal 10 itu dikirim lalu dimakamkan hari Senin kalau nggak salah kan. 3 hari kemudian. Nah, disitulah ratapan itu yang dalam bahasa Batak dan orang Batak menyebutnya mangandungi. Itu tangisan Ibu Rosti itu membuat saya tidak bisa tidur dan saya menangis pada saat melihat ratapan dari seorang ibu yang anaknya tidak boleh buka petinya, yang anaknya menurut bahasa Batak itu mati ponggol, artinya mati putus, belum sempat menikah, belum sempat berkeluarga, belum sempat punya anak. Itu kematian yang sangat menyakitkan bagi seorang ibu, dan dalam adat Batak itu adalah kematian yang paling menyedihkan. Nah, tangisan Ibu Rosti itu membuat saya ikut menangis. Itu bulan Juli 2022. Tanggal 1 Februari 2023 tidak ada setetes air mata pun baik dari saya, Kamarudin ataupun keluarga Joshua. Kami datang dengan gagah karena sudah di ujung vonis dan sama sekali tidak meminta bantuan untuk urusan Joshua karena sudah ditangani oleh PN Jakarta Selatan dan tinggal menunggu vonis saja. Jadi kalau kedatangan kami dikatakan saya menangis, Kamarudin menangis, keluarga mengadu menangis, lalu kemudian karena menangis lalu Mahfud MD mengatakan ini adalah pembunuhan, itu kan nonsens, nggak masuk akal, dan kalau direkonstruksi itu pasti lucu banget. Iya. Nggak nyambung. Kalau direkonstruksi nih masih hidup nih orangnya, nih masih ada. Ibu Julia saksi mata. Tadi kita nanya-nanya, ini mau disebut apa ya Ibu Julia ini ya? Tamu Mahfud MD atau salah satu klien Kamarudin? Bukan, saksi mata. Artinya bukan hanya Ibu Yulia, banyak saksi matanya, benar nggak? Nah, ada Pak Freddy Wijaya, ada Bu Rina Lauri, ada Dr. Nelson Simanjuntak, ada Yohanes Raharjo. Enggak ada. Ada ada Bang Mikael. Michelle Stanley. Ya, saya ketukar. Oke, Michelle Stanley. Dari foto yang berjajar di kantor Menko Polhukam itu adalah peserta yang hadir. Ada Jenderal Bintang 2 juga. BKO di situ atau sebagai Staff. direktur apa gitu ya? Iya, betul. Dan sama sekali tidak ada setetes pun air mata di sana. Iya kan? Jadi
ini klarifikasi, saya pikir hal yang mesti diluruskan oleh Pak Mahfud bahwa satu, bukan dia yang membongkar kasus Joshua. Dua, runutan waktu ketika kami datang menemui beliau di kantor Menko Polhukam itu jauh setelah peristiwa itu dibongkar oleh tim dari Kamarudin Simanjuntak yang mengikuti apa yang dibongkar dan dicurigai oleh dua orang tante dari Joshua Huta Barat, Boru Simanjuntak, yaitu Roslin dan Rohani Simanjuntak. Mereka yang berjasa, mereka yang membongkar, dilanjutkan oleh pengacara yang kebetulan berani mengatakan bahwa ini bukan tembak-tembakan, ini bukan pelecehan, ini bukan kecelakaan. Dan satu lagi saya tambahkan, kita harus beri kredit Ini juga. pembunuhan gitu loh. Kita harus beri kredit juga untuk para polisi yang masih memiliki integritas pada saat kasus tersebut, tidak terbuai ataupun tidak mengikuti rantai komando untuk melakukan obstruction of justice. Ini kredit ini harus kita berikan juga kepada mereka. Mereka juga mengesampingkan ini juga mara bahaya ya, karena kan pada saat itu ya Bareskrim itu sampai dijaga sama Brimob, saking situasinya horor itu, dan penyidik cerita, wah ini bang ini lagi perang cyber nih bang. Ini bayangin kita lagi meriksa digangguin sama propam pada saat itu. Nah kita harus kasih kredit juga, karena kan ya namanya hukum acara pidana ya, pengacara itu kan sebenarnya kan tugasnya memang benar membela di persidangan, tapi dalam rangka pelaporan pengacara itu juga bisa melakukan investigasi eksternal, mengumpulkan bukti-bukti. Nah dari bukti permulaan ini yang kita laporkan, itulah yang ditindaklanjuti oleh para penyidik yang baik ini gitu loh. Dan seingat saya juga ada 3 jenderal bintang 3 yang menyatakan siap mundur apabila kasus tersebut tidak dibuka dengan profesional. Nah ini kita juga harus kasih applause. Apabila FS tidak ditersangkakan juga ada yang gebrak meja dan mau mundur waktu 3 jenderal itu. bintang 3 itu. Salah satunya adalah Bapak Agung ya, Komjen. Ya, yang waktu itu pemimpin ya, kalau nggak salah ada Komjen Agung, lalu ada Ahmad Doviri. Ya. Nah, jadi Agung atau Kabar Eskrim maksudnya. Wakapolri. Oh iya. Wakapolri pada waktu itu. Iya. Sekarang udah pensiun. Udah pensiun ya. Artinya ada tim sus yang pada waktu itu dibentuk karena memang tidak bisa menersangkakan dan menonaktifkan, tapi akhirnya dinonaktifkan bukan karena Mahfud MD. Lalu juga bahwa ini adalah terbongkarnya peristiwa pembunuhan bukan karena Mahfud MD. Bahwa saya datang bersama dengan Kamarudin, Martin Simanjuntak, Yulia Wirawati dan Ibu Rina Lawi betul datang, tapi tidak ada tangisan dan kami bukan mengadukan persoalan kasus Joshua karena itu sudah 1 tahun kemudian. Jadi sama sekali nggak masuk akal apa yang dikatakan oleh Mahfud MD. Makanya pada waktu dikirimkan oleh Abang Martin, Pak Tua Martin, saya kebetulan waktu itu harus berangkat ke Tapanuli ke Sumatera. Saya bilang nanti pulang deh. Nah hari inilah saya baru pulang, baru nyampe dan belum istirahat sama sekali, belum ganti baju, belum melakukan apa-apa, melakukan podcast ini karena daripada saya membalas komen satu persatu. Dan juga tadi yang dikatakan oleh Bang Martin bahwa diam bisa berarti menyetujui. Itu biasanya prinsip kalau cewek kalau ditanyain diam aja berarti mau iya gitu kan. Ini juga kalau kami diam saja berarti kami membiarkan kebohongan publik dan kebohongan yang dilakukan oleh Mahfud MD sehingga dianggap sebagai kebenaran. Saya sendiri juga nggak paham kenapa bisa tiba-tiba merasa menjadi pahlawan untuk urusan Joshua sebagai orang yang membongkar. Saya pikir itu overstatement dan melecehkan apa yang sudah dilakukan oleh tante-tante Joshua, Kamarudin Simanjuntak tim, dan juga time frame-nya salah. Time frame itu salah banget ya kan, Pak Wow. Kalau dari sisi hukum gimana sih? Ini kan katanya profesor hukum. Saya beneran deh mau nanya, gimana sih peristiwa tanggal 1 Februari 2023 dibilang kita mengadukan
soal pembunuhan yang terjadi tanggal 18 Juli 2022. Kalau ini nggak perlu dilihat dari segi keilmuan. Saya yakin kalau keilmuan ya Pak Mahfud hebat lah. Tapi ini sebenarnya lebih dinilai dari kejujuran ya, kejujuran dan Satu juga kejujuran. ya niat baik. Apakah ada kejujuran dalam yang disampaikan Pak Mahfud? Nggak ada. Tentunya Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud jujur, pasti Pak Mahfud akan segera mengklarifikasi apa yang Bapak Mahfud sampaikan di depan relawan. Saya curiga jangan-jangan Pak Mahfud karena terlalu hegemoni ya, dianggap orang yang berjasa di depan relawan, lupa ada kamera yang merekam gitu loh. Sehingga konsekuensinya apabila rekaman tersebut diviralkan, itu akan sampai kepada para pelaku sejarah yang menjalankan kejadian-kejadian tersebut. Salah satunya saya ada di pertemuan tersebut. Saya juga sebagai PH-nya almarhum Brigadir Joshua. Lalu ada Inang Irma juga ada di peristiwa tersebut. Inang Irma juga aktivis juga dan juga sebetulnya ya bisa dibilang lawyer juga walaupun tidak berpraktek sebagai lawyer gitu ya, yang mengawal kasus ini dari awal. Dan kita semua sejalan nih, dan ada Bu Yulia juga yang pada tanggal 1 Februari 2023 itu ada di situ. Belum lagi nanti kalau kita berbicara saksi mata yang lain. Nah cuman kan boleh nggak saya gunakan hak saya untuk memberikan klarifikasi ini? Boleh, saya ada di situ. Walaupun nama saya disebut dan yang lain-lainnya, berarti saya lah dan yang lain-lain itu. Iya. Nama saya yang telah disebut, Komarudin Simanjuntak, Irma Huta Barat, dan keluarga Joshua datang nangis-nangis depan saya gitu. Nah itu hoax, bohong, dan tidak ada kebenaran. Saya pikir ini cukup untuk mengklarifikasi ya. Terima kasih banyak ya Pak Tuo, Ibu Yulia juga terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan? Cukup. Saran saya sih ya Pak Mahfud ya lebih bijak lah kalau bikin statement dan juga tarik dong omongan itu. Ya segeralah klarifikasi kata-kata itu, karena dalam perkataan yang Bapak sampaikan tidak ada kebenaran di situ Pak. Itu aja sih, dan ya ke depan saya pikir kalau Bapak jujur, kalau Bapak benar-benar memang punya ketulusan hati ya nanti biar rakyat lah yang menentukan apakah Bapak Mahfud akan diberikan amanah atau tidak. Itu aja. Sukses selalu Pak Mahfud. Yes, jadi ada klarifikasi karena aib juga untuk menangis dan meminta bantuan untuk hal yang memang udah tidak bisa dibantu lagi karena udah di pengadilan. Jadi itu sama sekali ada kekacauan berpikir. Saya pikir juga dalam hal ini Pak Mahfud menyebut nama saya dan nama Komarudin dengan jelas ya, tapi dalam konteks yang salah dan tidak ada relevansinya dengan kunjungan kami pada saat itu. Jadi konteksnya salah, relevansinya juga tidak ada, lalu faktanya juga tidak seperti itu. Jadi dari sisi manapun itu tidak bisa dibenarkan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud. Terima kasih banyak Ibu Yulia, thank you so much. Ada yang mau dikatakan lagi? Nggak ada, terima kasih aja saya diberi kesempatan ketemu Pak Mahfud. Waktu itu kita bareng-bareng, ya saya kemarin itu berharap supaya saya dapat dibantu diselesaikan, karena saya sebagai rakyat mengadu ya, meminta pertolongan, tapi ya endingnya seperti ini, tidak berjalan. Ya buat saya ya nggak apa-apa, mungkin nanti saya akan melapor lagi pada situasi yang berbeda. Dengan pemerintahan yang berbeda yang mungkin lebih baik, karena penegakan hukum yang dikritik oleh Pak Mahfud adalah penegakan hukum yang dilakukan di zaman Presiden Jokowi, di mana dia sebagai Menko Polhukamnya. Dan saya sendiri juga ingin mengatakan bahwa sebagai seorang pejabat publik, apalagi Menko, semua kata-kata itu tadi kalau kata Pak Martin akan direkam, ada jejak digital. Kalau saya bilang sih seharusnya tidak perlu mengatakan hal yang tidak pernah terjadi. Sama ini satu lagi Nan, kalau bisa, kalau menganggap suatu tindakan dia adalah keberhasilan, nah jangan malu juga untuk menyatakan apabila itu gagal adalah kegagalan dia juga. Betul. Jangan menimpalkan kepada pimpinan ataupun pemerintah. Jadi kalau prestasi jangan diaku. Kalau prestasi diaku, kegagalan juga harus diaku. Itu aja sih. Kalau saya bilang sih ini prestasi orang kok yang diaku juga. Jadi saya pikir kita mengadakan podcast ini untuk mengklarifikasi dan juga untuk memberitahu kepada publik dan juga pemirsa kesayangan Inang semua agar
tidak tersesat bagi yang nonton TikTok itu dan melihat secara sepotong-sepotong bahwa memang tidak pernah ada kejadian itu. Nggak ada. Inang nggak pernah nangis-nangis, Kamarudin nggak pernah nangis-nangis dan tidak datang dengan keluarganya. Dan Mahfud MD pada saat itu sama sekali tidak membongkar urusan itu karena itu tanggal 1 Februari 2023. Benar kan? Iya. Saksi mata? Oke. Ya, ini masih ada Oke. kesempatan ya, Pak Mahfud masih ini ya sebagai menteri belum mengundurkan diri. Nah, belum ya. Iya, harusnya selesaiin dulu nih kasus saya. Iya benar. Iya Yang sudah minta tolong lama karena itu berurusan dengan kepolisian dan Iya, mandek di sana. itu. Boleh dong. Situ kameranya coba. Pak Mahfud, saya pernah hadir pada tanggal 1 1 Februari Februari. bersama Ibu Irma dan Pak Martin. Saya berharap tolong ditindaklanjuti kasus saya. Saya warga negara Indonesia yang mengaduk pada Bapak. Terima kasih Pak. Semoga Bapak sukses. Thank you so much. Kesayangan Enang semua, terima kasih dan teliti membaca berita, mendengar berita, bahkan ketika itu datang dari seorang menteri atau Menko Polhukam sekalipun, karena kata-kata yang tidak mengandung kebenaran pasti akan dibantah selama orang yang disebutkan itu masih hidup. Dan karena itulah kami ada di sini untuk membantah bahwa apa yang dikatakan Mahfud MD itu tidak benar dan itu bohong karena tidak ada faktanya sama sekali. Terima kasih banyak. Horas. Thank you so much.